Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi Anggreni Suryanto dari Universitas Singa Perbangsa Karawang. Saya mahasiswa semester 2 di kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ditugaskan untuk mengapresiasi salah satu buku yang telah saya baca, yaitu buku atau novel Konspirasi Alam Semesta. Seperti ini. Novel Konspirasi Alam Semesta ini ditulis oleh Fiersa Besari pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Media Kita, dan jumlah halamannya 238 halaman. Sebelumnya saya akan membahas tentang Fiersa Besari terlebih dahulu. Jadi Fiersa Besari itu seorang musisi dan juga penulis yang banyak disukai oleh kalangan remaja karena karya-karya beliau sangat mewakili perasaan kalangan remaja yang saat ini mereka alami. Jadi Fiersa Besari telah menulis 6 buku. Yang pertama ada Garis Waktu, yang kedua ada Konspirasi Alam Semesta, yang ketiga Catatan Juang, yang keempat itu Arah Langkah, yang kelima 11-11, dan yang terakhir keenam itu Tapak Jejak. Jadi sinopsis dari novel tersebut itu adalah: seperti apakah warna cinta? Apakah merah muda mewakili rekahannya, ataukah kelabu mewakili pecahannya? Nah, itu merupakan sinopsis dari novel tersebut. Novel Konspirasi Alam Semesta ini menceritakan tentang kisah cinta dua insan yang bertemu dengan tidak sengaja. Lelaki kumal yang bernama Juang Asa Jingga dan Ana Tidae merupakan seorang gadis yang sangat cantik. Jadi Juang itu terlahir dari ayah seorang ekstapol dan membuat Juang harus menerima semua celaan dan cemoohan dari setiap orang, bahkan tetangganya. Jadi awal pertemuan Juang dan Ana itu di salah satu toko buku di daerah Bandung. Mereka bertemu dengan tidak sengaja, dan Juang pernah mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan adanya cinta pada pandangan pertama. Tetapi kali ini Juang harus menelan ludahnya sendiri, sebab Juang telah menyukai Ana Tidae. Ana Tidae merupakan putri dari seorang sinden bernama Sinta Aksara. Ibunda dari Ana Tidae telah tiada, dan saat itu Juang harus melakukan penelitian kepada ibunda dari Ana, yaitu bernama Sinta Aksara. Lagi dan lagi Juang dan Ana dipertemukan dengan tidak sengaja. Kali ini pertemuan kedua Juang dan Ana ya teman-teman. Dan dapat dipastikan Juang dan Ana bakal bertemu dengan pertemuan berikutnya. Nah, semakin berjalannya waktu, Juang mencari informasi tentang ibunda Ana. Juang telah jatuh cinta kepada Ana. Juang menyukai Ana, dan begitupun Ana sebaliknya. Tapi perasaan mereka berada di waktu yang salah, sebab Ana telah memiliki seorang kekasih bernama Derry. Berbulan-bulan mereka menikmati waktu bersama dengan ditutupi oleh adanya rahasia. Dan semakin lama mereka bersama, Juang kebingungan, dan Juang tidak bisa jika harus ditutupi dengan banyaknya rahasia karena takut ketahuan oleh kekasihnya Ana, sehingga membuat Juang menanyakan kepada Ana tentang perasaannya. Dan Juang bertanya kepada Ana bahwa Ana harus menentukan keputusannya. Dia memilih Juang ataukah Derry, karena saat ini Juang telah menaruh semestanya kepada Ana.
Dan kebetulan sekali saat itu Ana tidak sengaja melihat Diri sedang bermesraan dengan seorang sahabatnya, yaitu bernama Camar. Dia sangat sakit hati dan dia pergi untuk menemui Juang. Dia rela ke indekos Juang dalam keadaan basah kuyup, dan ia bilang pada Juang bahwa hujan yang telah membawanya ke sini, dan kemudian menjadikan Juang sebagai semestanya. Jadi teman-teman, Juang itu seorang wartawan, dan saat itu ia ditugaskan untuk pergi ke Papua untuk menelusuri sejarahnya. Dan kemudian setelah berbulan-bulan Ana tidak mendapatkan kabar dari Juang, karena saat itu di daerah sana Juang tidak mendapatkan sinyal. Dan Ana sangat khawatir, dan Ana langsung buru-buru pergi ke kantor Juang dan menanyakan tentang keadaan Juang. Dan pihak kantor pun menjawab yang sama, bahwa Juang sedang tidak ada, bahwa di sana sedang tidak ada jaringan atau sinyal. Nah, setelah itu Ana mendapatkan pesan dari Juang bahwa Juang meminta untuk Ana untuk tetap setia menunggu Juang. Dan setelah Juang pulang dari Papua, dan kemudian ia memecahkan celengan rindunya kepada Ana, dan Juang berniat untuk pulang ke rumahnya. Dan Juang memang tidak pernah pulang ke rumahnya sebab ia selalu saja bertengkar dengan ayahnya. Dan saat Juang pulang, Juang mendapatkan kabar bahwa ibunya sedang sakit. Saat itu lambungnya sedang parah-parahnya, dan ibunda dilarikan ke rumah sakit. Kemudian ibunda Juang telah tiada, dan Juang sangat sedih, dan Juang telah kehilangan sumber cahaya di kehidupannya. Juang memaki dirinya, dan Juang bilang Juang belum sempat mengabdi kepada ibundanya. Saat itu Ana kaget mendengar berita bahwa ibunda Juang telah tiada, karena saat itu Ana mau membicarakan masalah kecil di hidupnya kepada, memberitahu Juang masalah kecil terhadap hidup Ana, yaitu tentang operasi tumor di kepala bagian belakang Ana. Tetapi waktu tidak tepat sebab Juang sedang berduka. Belum sempat mengetahui keadaan Ana, Juang sempat dikecewakan oleh Ana karena Juang melihat Ana sedang berpelukan dengan Derry, mantan kekasihnya yang saat itu meminta Ana untuk kembali kepada Derry. Dan Juang melarikan diri untuk pergi ke Nias dengan alasan bahwa ia sedang ada tugas, padahal niatnya hanya untuk melarikan diri dari Ana. Saat itu Ana sangat bingung untuk melakukan operasi tumor di kepala bagian belakangnya, karena keadaan ekonomi saat itu dan juga ayahnya sudah pensiun. Jadi Ana pasrah dengan takdir Tuhan bahwa ia harus melanjutkan kehidupan atau tidak bisa melanjutkan kehidupan. Ayah Ana sangat kasihan kepada Ana. Kemudian ayah Ana memberitahu Juang tentang keadaan Ana saat ini. Saat itu juga Juang sangat kaget, dan Juang sangat menyesal telah mengikuti egonya. Pada akhirnya Juang pulang dan meninggalkan Nias. Juang langsung menghampiri Ana yang telah berbaring di rumah sakit. Kemudian Juang membujuk Ana untuk tetap melakukan operasi, dan Juang membantu tentang biaya operasinya.
Saat itu operasi berjalan dengan lancar dan Ana kembali sehat. Setelah itu Juang merencanakan untuk menikah dengan Ana dan kemudian mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di tengah perkebunan teh. Tiba-tiba saja Juang mendapat pesan dari temannya bahwa Gunung Sinabung tengah meletus. Dan terburu-buru Juang meminta izin kepada Ana untuk menolong kawannya. Kemudian Ana menyetujui dan mengizinkan Juang untuk pergi menolong korban-korban di sana. Ketika Juang sedang menolong teman-temannya dan menolong semua warga yang berada di sana dan meminta warga untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan segera mengungsi, tiba-tiba saja Gunung Sinabung erupsi lagi. Dan Gunung Sinabung menikam Juang. Saat itu Ana tengah hamil dan Juang belum mengetahuinya. Ana telah kehilangan sosok Juang. Dan setelah berbulan-bulan, Ana melahirkan anak dari Juang dan diberikan nama dengan Ilya Asrejingga. Ia merawat anaknya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi itu cerita dari novel Konspirasi Alam Semesta. Cerita singkat dari novel Konspirasi Alam Semesta. Teman-teman, novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi teman-teman, kelebihan dari buku ini yaitu di dalam bukunya terdapat barcode untuk lagu dan juga ada lirik dari lagu tersebut. Nah, kelebihannya juga novel ini sangat-sangat memberikan banyak nilai-nilai kehidupan. Kekurangan dari novel ini itu terlalu banyak bahasa baku sehingga membuat pembaca harus melihat kepada KBBI untuk mencari tahu artinya itu apa. Tapi bagus juga sih karena dengan begitu jadi kita tahu arti dari pengertian tersebut. Teman-teman, kalian harus baca novel ini karena novel ini sangat banyak pelajaran tentang kehidupan, nilai-nilai dalam kehidupan, dan juga novel ini dapat menambahkan semangat untuk para remaja. Jadi terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan juga saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.